Wah, uh, apa yang dilakukan temen ini terhadap hmm, terhadap ini nih adik-adik. Ah, kira-kira dia lihat apa ini? Apalagi ya? Hmm, oh, oh, apa? Salah. Yang dilihat oleh teman kita ini, oh, oh, jawaban yang dia lihat. Hmm, ada ada pencobaan nih, ada godaan, ada temptation. Wah, dia ngelihat apa nih guys? Hmm, enak. Padahal mungkin anak ini nggak boleh makan kue dulu yang manis-manis, karena biar dia sehat. Giginya soalnya ompong. Wah, ada godaan, ada pencobaan, ada temptation. Hmm, anak ini nih ya, dia digoda. Wah, ini juga lagi belajar online. Bahkan ini lagi tes. Nih, tes in progress. Tapi apa yang dia lakukan, guys? Dia kira-kira ngapain ya? Dia main game. Padahal lagi tes. Meskipun online, harus jujur. Jangan sampai tergoda sama godaan atau pencobaan atau temptation. Pernah nggak kamu digoda atau ada pencobaan supaya kamu makin jatuh dalam dosa, makin berbuat yang nggak benar, dan makin salah dan nggak bijak? Temptation, pencobaan. Kita belajar yuk tentang pencobaan. Atmosphere Kids, kids, apa kabar Atmosphere Kids? Seneng banget aku Kak Meidi hari ini mau bersama dengan kalian untuk kita belajar firman Tuhan. Tapi sekarang kita berdoa dulu yuk. Tadi kita udah lihat tuh ada anak-anak yang kena godaan, kena temptation, pencobaan. Tapi kita doa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan, perkataan Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai anak-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin sepanjang pembelajaran firman Tuhan hari ini, saat ini. Kami mau belajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap belajar sama-sama bilang amin. Amin, amin, amin. Guys, hari ini kita salah. Ini dia ya. Kita mau belajar tentang temptation atau pencobaan. Apa sih yang dimaksud dengan temptation atau pencobaan ini? Nah, adik-adik, temptation atau pencobaan itu artinya gini nih. Nah, perhatikan. Artinya kita ya yang membawa kepada hal yang tidak baik. Pencobaan adalah keadaan yang membawa kita kepada hal yang tidak baik atau dosa. Coba semua sama-sama bilang dosa. Dosa. Nah, keadaan ini, pencobaan itu jadi seolah-olah membawa kita, kalau kita ingat ya, godaan yang pertama tadi itu ada anak yang mau makan kue, ada anak yang nyontek. Dia diperhadapkan sama keadaan yang kalau dia salah bertindak, kalau dia salah bersikap, salah mengeluarkan kata-kata, salah berpikir, maka akan berakibat bad, tidak baik, bahkan dosa. Sama seperti contoh gambar ini nih teman-teman. Nah, pencobaan. Aduh, makan gak ya? Diambil gak ya kuenya ya? Kalau aku ambil, ada orang gak di sini ya? Nah, itu pencobaan. Nah, adik-adik, di Alkitab ada nih satu momen, satu keadaan di mana Tuhan Yesus juga mendapatkan pencobaan atau dicobai. Tercatat di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Buat kamu yang dekat sama Alkitab, cepet-cepet ambil Alkitabnya dan kita mau lihat sama-sama cerita tentang Yesus dicobai. Wah, pada waktu itu kayak gimana sih keadaannya? Nih, pada waktu itu kayak gini nih keadaannya. Guys, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang sendirian. Dia sedang berdoa di sebuah tempat. Tiba-tiba si jahat datang, guys.
si jahat atau iblis ya menggoda atau mencobai Tuhan Yesus. Si jahat ini datang, si jahat ini kasih tahu gini sama Tuhan Yesus. Dia mencobai Tuhan Yesus. Dia bilang kalau engkau anak raja, ubahlah batu-batu ini, ya ini batu-batu menjadi roti. Bisa nggak kamu sebagai Tuhan ya Yesus ya, kamu merubah batu menjadi roti? Wah. Dan lalu juga pada waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Dia kasih lihat si jahat ini memperlihatkan keadaan dunia ya, keadaan dunia yang sangat mewah. Wah, seperti bak istana, dunia yang sangat mewah, penuh jabatan di situ ya. Ada jabatan sebagai raja ya di istana. Lalu kemudian ada uang yang banyak. Dia bilang gini, mau nggak Tuhan Yesus ya sujud kepada dia, maka dia akan ya ini uang yang banyak ya. Mau nggak Yesus sujud kepada si jahat ini dan akan diberikan uang, kekuasaan, kehormatan, istana, semua kemewahan dunia. Wah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah dia berhasil melawan si jahat atau dia gagal? Yuk kita lihat sama-sama bagaimana ceritanya ya. Di Alkitab di dalam Lukas 4 ayat 1-13, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Nggak makan nggak minum, jadi lapar banget. Tiba-tiba di tengah kelaparan, si jahat iblis menggoda, mencobai Tuhan Yesus dengan bilang, ayo kalau kamu Tuhan, ubah batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tahu how to fight, bagaimana melawan si jahat ini. Dia bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus menolak godaan dari iblis itu. Keren. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Wah, ini dia nih, tinggi banget. Terus dia bilang, si jahat bilang, kamu akan aku kasih kehormatan. Tapi Yesus fight. Yesus berhasil. Bahkan si jahat bilang, lompat deh dari tempat tinggi. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. God prepare us to fight temptation. Yeah. Adik-adik, wow, keren banget kisah. Iya, ini yang benar nih. Kisah Lukas 4 ayat 1-13. Tadi kita sudah dengar, kita sudah lihat. Yesus digoda sama si jahat, iblis. Wah, dan ternyata Tuhan Yesus nggak gagal. Dia berhasil fight. Dia melawan si jahat. Wow, keren banget. Bagaimana cara Yesus melawan si jahat? Kalau kamu perhatikan, Tuhan Yesus mengutip atau mengambil kisah dari firman Tuhan. Kisah Alkitab yang diambil atau dikutip oleh Tuhan Yesus dari kitab Perjanjian Lama. Dari Mazmur 91 diambil tuh dan dikasih tahu kepada si jahat ini. Akhirnya si jahat kalah. Wow, Yesus mengutip firman Tuhan. Yesus mengetahui kitab atau firman Tuhan juga. Wah, adik-adik, berarti nih ya, hari ini kita belajar kalau kamu mau fight ya, mau berhasil ngelawan si jahat, kamu harus rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab supaya apa? Supaya Alkitab ini jadi senjata kita. Salah. Nah, supaya firman Tuhan itu jadi senjata kita. Coba kami dipegang nih senjatanya nih. Untuk mengalahkan si jahat, kamu harus rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Angkat tangan. Coba yang sudah baca kitab Kejadian, mana angkat tangan? Wah, kitab Keluaran. Angkat tangan. Wah, hebat ya. Ada Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu. Total ada 66 kitab. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Harus rajin baca Alkitab supaya itu jadi senjata kita. Weapon. Supaya ini jadi senjata kita, berhasil ya, supaya kita berhasil mengalahkan si jahat. Wah, kalau gitu siapa yang mau rajin baca Alkitab? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kak Medi juga mau. Guys, God prepare us to fight
temptation. God prepare us to fight temptation. Coba semua sama-sama baca ini. 1, 2, 3. God prepare us to fight, ya, to fight temptation. Tuhan menyiapkan kamu dan aku untuk mengalahkan pencobaan, ya, supaya kita bisa menang. Kita menang dengan firman Tuhan. Harus rajin baca Alkitab. Siapa yang mau rajin baca Alkitab? Yang mau jadikan Alkitab sebagai senjata supaya kita bisa melawan si jahat. Contoh, misalnya si jahat suruh ayo bohong aja. Di Alkitab yang ada firman Tuhan bilang jangan berdusta. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. So, mari kita rajin membaca Alkitab. Adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami pernah mengikuti suara si jahat. Kami pernah jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan kami senang ketika kami melakukan sesuatu yang salah. Ampuni kami Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang tidak terpengaruh sama si jahat, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang melawan si jahat dengan kuasa firman Tuhan, dengan power dari firman Tuhan. Dan kami janji mau rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab, supaya itu jadi senjata kami untuk melawan si jahat. Terima kasih Tuhan sudah menyiapkan kami untuk fight, melawan temptation atau pencobaan. God prepare us to fight temptation. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Amin. Kids, Tuhan Yesus memberkati.